Impactor Radia memiliki posisi sebagai komandan yang memegang kendali operasi menghadapi Grand Caesar. Radia selalu bertentangan dengan Logia yang posisinya lebih tinggi darinya dan sering bertindak semaunya. Dengan senjatanya yang bernama Mega X berbentuk kapak berukuran besar, Radia adalah impactor paling kuat jika dibandingkan dengan Logia dan Lucia. Sayangnya Radia selalu bertindak sembrono dan seringkali kekalahan timbul akibat sifatnya yang sok jago. Impactor Lucia. Lucia adalah impactor dengan gerakan yang sangat lincah dan cepat jika dibandingkan dengan Logia serta Radia. Pada awal kemunculan, Lucia selalu bertindak berpartner dengan Radia, memiliki senjata yang berbentuknya menyerupai bumerang dan diberi nama V-Sword. Sifatnya sangat dingin dan hanya memiliki satu tekad, yaitu menghancurkan Grand Caesar. Waduh. Oke, udah selesai pembacaan dari DC Sumsum gue, nggak tahu namanya siapa ya. Akan dilanjutin oleh rekan gue DC Sumsum yang lain. Sampai dulu ya. Geek Fighter. Geek Fighter. Inilah pasukan perang yang dimiliki oleh para impactor. Para Geek Fighter selalu disimpan di dalam Geek Capsule jika tidak digunakan. Apa sebenarnya Geek Fighter ini masih merupakan misteri. Yang pasti Geek Fighter banyak membantu para impactor dalam bertempur atau pada saat terdesak untuk melarikan diri. Impactor Jokan. Inilah sosok panglima para impactor. Sosok ini hanya diperlihatkan melalui holografi yang dipancarkan oleh alat yang memang digunakan oleh Logia ya untuk berkomunikasi dengan atasannya ini. Wah, bakal lanjut ke Other Matches ya. Other Matches. Chousezin Gantras. Chousezin kelima yang dikendalikan dengan menggunakan controller. Karenanya Chousezin ini dapat digunakan oleh teman maupun lawan. Memiliki tubuh yang sangat kuat dan memiliki berbagai persenjataan yang berat. Di antaranya adalah Twin Crusher, di mana kedua tangannya dapat ditembakkan ke arah musuh. Lance Shaker berupa tembakan laser yang dari beberapa bagian tubuhnya dan beberapa misil yang dipersenjatai di tubuhnya. Gantras jatuh ke tangan impactor untuk melawan para Chousezin milik Grand Caesar dan untuk menghancurkan galaksi Bima Sakti. Gantras sendiri merupakan bagian penting untuk penggabungan para Chousezin yang ada. Oke, pembahasan dari gue udah selesai dan bakalan dilanjutin oleh rekan isi sumsum gue yang lain. Pamit dulu ya. Cus. Logian. Robot besar ini digunakan oleh impactor Logia karena Logia tidak dapat berubah wujud menjadi besar. Walaupun berbentuk robot, setelah Logia bersatu dengannya, maka robot ini memiliki gerakan yang sangat cepat, lincah seperti halnya Logia pada saat bertempur. Memiliki kemampuan menyerap energi yang ditembakkan oleh Chousezin dan mengembalikan kembali energi tersebut sebagai serangan. Senjata lainnya kebanyakan berupa tembakan, sinar, dan laser berkekuatan tinggi. Selanjutnya adalah Gataiju Dai Caesar. Inilah bentuk gabungan dari kelima Chousezin yang ada, dengan Chousezin Gantras sebagai bagian utamanya, Chousezin Garuda menjadi bagian dada dan kepala, Chousezin Leviathan terbagi dua menjadi tangan kiri dan bagian belakang serta ekor, Chousezin Gun Caesar menjadi tangan kanan dan Chousezin Dorcus menjadi bagian kaki. Memiliki tenaga yang sangat besar dan memiliki barrier yang dapat menangkis segala serangan berbentuk sinar. Jurus favoritnya adalah Hyper Burst, tembakan sinar berkekuatan tinggi dari bagian dadanya. Selain semua senjata itu, ekornya juga bisa dipakai untuk menyapu musuh loh. Seperti Godzilla menggunakan ekornya. Pada awalnya Dai Caesar bergerak sendiri dan tidak dapat dikendalikan. Karena untuk mengendalikannya dibutuhkan penyatuan hati dari 4 Grand Caesar yang menaiki Dai Caesar ini. Dalam keadaan tak dapat dikendalikan, Dai Caesar sangatlah menyeramkan karena ia tidak dapat berhenti menyerang sebelum musuhnya hancur berkeping-keping layaknya monster buas.
Selanjutnya adalah Cloud Dragon. Mecha berbentuk naga yang dibuat dengan teknologi tinggi bumi di masa lalu ini adalah sebuah kapal induk, tempat di mana area para Chouseisin disimpan dan diperbaiki jika mengalami kerusakan setelah bertempur. Cloud Dragon selalu bergerak sendiri mengitari bumi dan melindungi bumi dari serangan-serangan meteor yang mengarah ke bumi. Senjata yang dimilikinya adalah Galactica Prominence, sebuah tembakan sinar berkekuatan tinggi dari merah yang besar yang tersimpan di dalam mulutnya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah supporting karakter, tapi sayangnya gara-gara ini udah kesobek, jadinya ya dapatnya hanya 5 karakter aja. Selanjutnya bakal dibacain oleh rekan gue di sumsum yang lain. Gue pamit dulu ya. Oke, selanjutnya supporting karakter Horiguchi Ichiro, seorang peneliti yang menemukan data mengenai peradaban bumi di masa lalu yang terlupakan dan mengetahui rahasia dari Grand Caesar. Dengan pengetahuan yang dimilikinya itu, maka orangnya sering dipanggil oleh Horiguchi Hakase atau Profesor Horiguchi. Ini memberikan arahan-arahan kepada para Grand Caesar. Misonoki Atsushi, komandan dari sebuah pasukan militer rahasia yang awalnya menginginkan kekuatan Grand Caesar untuk keperluan militer. Pria ini tidak banyak bicara, ini sangat memiliki wibawa mobil yang sangat tinggi. Wakui Masaki, seorang profesor yang membantu dalam penelitian dan perbaikan controller. Dirinya tak menyadari kalau dirinya diperalat oleh impaktor demi mendapatkan pengontrol gantras itu. Sebenarnya profesor ini adalah ayah kandung Ai yang sejak Ai kecil pun tak pernah bertemu dengannya, namun selalu memperhatikan dan menyayanginya dari jauh. Oh, so sweet ya. Sakaki Kenta, anak ini adalah murid bela diri asuhan Naoto. Kenta selalu berlatih dengan keras di alam terbuka yang sunyi untuk menjadi orang yang tak takut terhadap apapun juga. Kenta sangat kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Naoto. Akagi Junya, teman sepermainan Sao Tomeran sejak kecil. Karena suatu hal, pemuda ini terlibat dalam sebuah kasus kriminal yang turut membawakan terjerumus ke dalamnya, sehingga akan merasa sebel dengan pemuda ini. Oke, pembahasan udah selesai karena ada halaman yang kesobek. Aduh. Ya, akhir kata, tak ada gadingnya tak ketap. Jika ada yang kurang dari video ini, komentar, kritik, dan saran selalu diterima dengan tangan terbuka. Terus di bawah ini ya komentarnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena tanpa dukungan kalian, gue cuma praktikal debu dalam semesta ini. Akhir kata, see you on the next episode. Ciao.